Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Sima Syari. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan membahas tentang container engine, yaitu Docker. Jadi langsung aja di sini kita akan install Docker. Jadi Docker itu ada dua versi ya, ada Docker CE atau Community Edition dan juga EE atau Enterprise Edition. Nah, untuk sekarang karena kita ingin membelajar, jadi kita install yang versi yang CE atau Community Edition. Nah, tapi sebelum itu tolong disiapkan dulu servernya. Di sini saya menggunakan server Ubuntu versi 18 yang sudah saya hidupkan. Jadi sekarang tinggal saya hubungkan aja ke SSH. Oke, kalau misalkan seperti ini, langkah pertama ya seperti biasa ya. Kalau misalkan kamu baru install Ubuntu server, pastiin sudah sudo apt update. Nah, setelah itu jangan lupa juga kita upgrade. Nah, kalau udah seperti ini berarti tinggal kita install aja, karena sistem dari Ubuntu servernya itu sudah diperbaharui. Nah, pertama di sini saya sudah siapkan beberapa yang harus diinstal. Yang pertama itu ada apt transport https, lalu CA certificate, curl, GNU page, agent, software properties common. Nah, ini tinggal kita copy aja. Nah, selanjutnya tinggal kita akses key agar si server kita ini bisa terhubung atau memiliki akses ke servernya Docker. Oke, kalau misalkan seperti itu, nah sekarang kita ambil key-nya, kita copy. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan repositorinya ke source list yang ada di server kita. Ini tinggal kita copy. Selanjutnya kita update. Oke, nah sekarang tinggal kita install Docker CE-nya. Oke, tinggal kita tunggu sampai selesai. Nah, sambil nunggu instalasinya selesai, di sini saya pengen ngomongin sebentar tentang perbedaan antara Docker dan juga LXC, karena kan sebelumnya itu kan kita ngebahas tentang LXC ya. Jadi LXC itu seperti apa kemarin itu. Nah, jadi di video sebelumnya saya juga udah jelasin gambar ini, bahwasanya yang namanya LXC atau Linux Container itu dia itu sudah include di dalam sebuah sistem operasi berbasis Linux. Contohnya yang saya gunakan sekarang kan Ubuntu nih. Jadi kalau kita ingin menggunakan LXC itu kita nggak usah install LXC-nya dulu, karena LXC dan LXD ini sudah terinstall langsung ketika kita menginstal sebuah sistem operasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau pakai atau kita menggunakan si LXC dan LXD ini, ya udah tinggal pakai aja karena sudah tersedia di dalam sebuah sistem operasi berbasis Linux. Nah, sedangkan yang namanya Docker atau di sini disebutnya adalah Docker Engine, kita itu harus nginstal dulu. Gitu, kita harus nginstal dulu Docker Engine-nya baru kita bisa gunakan. Nah, di samping itu juga yang namanya Docker dan juga LXC itu bedanya di mana lagi? Salah satunya itu dari sisi image-nya. Nah, kalau LXC ini kan image-nya itu kan kita bisa lihat ya, kalau download image-nya si LXC itu kan adanya dari image. Nah, ini image linux container.org. Nah, ini adalah list Linux yang bisa digunakan ketika kita menggunakan LXC, mulai dari Alpine Linux gitu kan, terus ada Alt, CentOS dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan Docker, kita ngambilnya itu dari Docker Hub biasanya. Nah, Docker Hub, kita masuk ke Docker Hub. Oke, jadi seperti ini kan image yang ada di dalam Docker Hub ya. Nah, jadi bedanya itu dari sisi image-nya. Nah, kalau misalkan LXC, Linux yang digunakan itu memang Linux yang belum diapa-apain gitu istilah kasarnya. Ya, memang masih distribusi yang paling standar gitu. Kalau misalkan kayak gini nih, kita mau gunakan image Linux Debian Buster, ya udah Debian-nya itu ya emang belum diapa-apain gitu. Nah, sedangkan ini apa namanya Docker, image yang digunakan itu sebenarnya ya memang basicnya itu memang berbasis Linux ya.
Nah, tapi kalau misalkan Docker dia itu misalkan kayak gini nih, Ubuntu. Ya udah, kalau ini kan emang Ubuntu yang bisa digunakan ya, sama kayak LX ini. Tapi di samping itu juga kalau Docker ini lebih ke aplikasi atau ke service yang digunakan. Contohnya kayak misalkan nih Postgres, atau digunakan buat database gitu kan. Ya udah, image yang digunakan itu adalah image si Postgres-nya ini. Nah, Postgres ini kan kita bisa lihat di sini juga, kita bisa akses Postgres-nya kalau misalkan kita udah install ya. Kalau misalkan kita udah download Postgres-nya. Nah, di dalam sini sebenarnya ada Linux-nya. Jadi istilah kasarnya itu Linux yang sudah dimodifikasi kalau image yang ada di dalam Docker kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini kan, versi Alpine-nya juga ada gitu kan. Nah, berarti dia itu Linux yang sudah dimodifikasi dan dipergunakan hanya untuk image tertentu kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi ketahuan ya jelas bedanya itu LXC dan Docker itu bedanya seperti apa. Nah, kalau misalkan berbicara tentang kelebihan dan kekurangan, sebenarnya dua-duanya juga punya kelebihan dan kekurangan, tapi balik lagi ke penggunanya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Ini kalau nggak salah ini instalasinya udah selesai. Kita coba lihat lagi. Oke, nah ini udah selesai. Nah, selanjutnya kita tinggal cek nih status dari Dockernya ini udah running atau belum. Sudo system ctl status Docker. Oke, statusnya sudah aktif. Nah, selanjutnya di sini biar kita pakai Dockernya itu nggak harus masuk ke super user dulu. Nah, di sini kita bisa bikin hak aksesnya dengan menggunakan perintah usermod ini. Nah, kita ambil perintahnya ini, sudo usermod min ag docker. Lalu yang kedua ini adalah user yang ada di dalam server tersebut, karena di sini nama usernya itu adalah nama saya sendiri. Ya udah, ini tinggal saya copy aja. Saya tinggal enter. Selanjutnya saya reboot. Nah, di sini tinggal kita tunggu servernya itu udah selesai di restart atau belum. Oke, saya rasa ini udah selesai restartnya karena sudah lumayan lama. Login lagi. Oke, nah sekarang tinggal kita cek nih apa namanya versi dari Dockernya. Docker inv. Oke, udah keluar. Oke, saya rasa cukup untuk instalasinya. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan di like dan juga di subscribe tentunya, agar saya bisa semangat lagi dalam membuat videonya. Oke, terima kasih. Sekian.